Shalom saudara-saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami, untuk kami beroleh bersama merenungi firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami, dan kami boleh merasakan bahwa hanya dekat dengan Tuhan, kami boleh memperoleh ketenangan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-62, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 62, ayat 6 sampai dengan ayat 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, banyak orang berpikir untuk tenang kalau uang banyak, kalau punya ketenaran, kalau punya kuasa, maka semua ini akan memberikan ketenangan. Apakah demikian, saudara? Kenyataannya, para artis yang hidupnya penuh dengan kemewahan, uang banyak, ya, mereka tenar, tetapi ternyata ada di antara mereka, ya, yang mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri, atau mereka mengalihkan untuk memperoleh ketenangan dengan cara mengkonsumsi narkoba dan juga minuman keras, dengan harapan mereka boleh mendapatkan ketenangan. Tapi apakah mereka mendapatkan ketenangan? Mungkin sesaat sewaktu mereka mengkonsumsi narkoba atau minuman beralkohol, mereka sejenak melupakan akan masalahnya. Namun setelah sekian jam, maka mereka akan kembali tidak tenang. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketenangan itu hanya diperoleh di dalam Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan saja kiranya aku tenang. Ya. Pemazmur memberitahukan kepada kita bahwa ketenangan hanya dapat diperoleh ketika kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, saudara? Kita bisa dekat dengan Tuhan ketika kita sudah mengalami kelahiran baru. Waktu kita mengalami kelahiran baru, Roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, Roh Allah yang ada di dalam diri kita itulah yang memberikan ketenangan kepada kita. Saudara tidak akan memperoleh ketenangan kalau saudara tidak mempunyai Allah yang ada di dalam hidup kita. Saudara tidak akan mempunyai ketenangan kalau Roh Tuhan tidak ada pada diri kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kelahiran baru adalah sangat penting untuk kita bisa memiliki Roh Allah di dalam diri kita. Sebagaimana Nikodemus, seorang ahli agama, ya, dia mau mencari Tuhan untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan
membuat dia merasa tenang tentunya. Saudara, dari mana kita tahu kalau Nikodemus itu mempunyai kehidupan bersama dengan Tuhan? Waktu Tuhan Yesus mati dan dia memberikan wewangian kepada Tuhan untuk menunjukkan tanda baktinya dia kepada Tuhan. Saudara, ketika orang sudah mengalami kelahiran baru, dia akan melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hanya di dalam Allah saja ada ketenangan dan keselamatan. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa ikut dia, bahwa segala persoalan pasti beres, segala penyakit pasti sembuh, segala ekonomi yang sulit pasti terpecahkan. Tidak, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang seperti demikian yang muluk-muluk. Namun Tuhan menjanjikan barang siapa yang dekat dengan dia, ya, dekat dengan Allah, akan memperoleh ketenangan. Dengan kita mempunyai ketenangan, maka kita akan dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang ada. Dengan ada ketenangan, kita merasakan hidup kita menjadi lebih damai. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa ada keselamatan yang dia berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan yang tidak bisa direbut oleh dunia ini. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita dengan dia mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyucikan segala dosa dan salah kita. Dengan kita percaya kepadanya, kita mendapatkan keselamatan. Bukankah keselamatan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain? Sudah, apalah artinya kita memiliki dunia ini jika jiwa kita binasa? Apalah artinya kita memperoleh banyak hal namun jiwa kita tidak mengalami ketenangan? Pemazmur mengatakan kepada kita, hanya dekat kepada Tuhan kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita akan merasakan kekuatan, perlindungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia adalah gunung batu dan keselamatan, ya. Sudah tahu kan gunung batu? Batu sesuatu yang kokoh, ya, yang perkasa. Nah, Tuhan yang perkasa itulah yang akan menjadi benteng kita, yang akan menjadi penolong kita. Nah, kalau Tuhan adalah penolong kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Musuh yang mana yang dapat melawan kita? Tidak ada. Karena dia adalah gunung batu dan perlindungan kita. Nah, kalau saudara menyadari bahwa Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita, mengapa kita masih sering khawatir? Mengapa kita masih sering kali menjadi putus asa, menjadi seperti putus pengharapan? Firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah harapan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Nah, kalau saudara menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita, apa yang perlu kita takutkan? Ya, masalah apa yang dapat membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan? Seharusnya tidak ada. Karena Dia sudah menjanjikan kepada kita bahwa Dia memberikan pengharapan. Sudah kasih di dalam Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, melalui kita mempunyai kelahiran baru, maka ini menolong kita untuk kita bisa berserah penuh kepada Tuhan. Penyerahan yang total hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan diri secara total dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Kita tidak ragu-ragu, ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang 8 mengingatkan kepada kita, orang yang mendua hatinya tak akan tenang dalam hidup. Jadi saudara
Percaya penuh kepada Tuhan, penyerahan harus total kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh, jangan percaya pada Tuhan 50%, percaya kepada hal yang lain 50%. Nah, kalau seperti demikian, maka saudara tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara tidak akan mengalami mukjizat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Saudara tidak akan mengalami. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh hatinya berserah penuh, maka saudara akan mengalami mukjizat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara juga tidak mungkin bisa hidup tenang kalau saudara tidak hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Jadi kunci untuk saudara bisa hidup tenang adalah saudara harus hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran yang Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan ajarkan? Apa yang Tuhan ajarkan untuk kita perbuat, itulah yang kita perbuat. Apa yang Tuhan larang, ya jangan kita perbuat. Kalau apa yang Tuhan larang kita perbuat, maka berarti kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana saudara bisa hidup tenang kalau saudara suka berbohong? Saudara selalu akan memikirkan caranya bagaimana untuk menutupi kebohongan saudara. Kalau seperti demikian, maka hidup saudara tidak akan tenang. Bagaimana saudara bisa hidup tenang? Kalau saudara hidupnya suka menipu orang, bekerja dengan tidak baik, berdagang dengan tidak baik, berdagang dengan tidak jujur. Maka kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran, saudara akan mengalami kegelisahan. Sehingga saudara tidak akan mengalami ketenangan. Jadi saudara, kunci untuk hidup tenang adalah saudara harus hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, maka saudara akan hidupnya tenang. Saudara akan hidupnya damai. Karena Tuhan tidak suka kalau kita hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam ketidakbenaran, tidak sesuai dengan pengajaran yang Tuhan mau ajarkan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita mau membiarkan Roh Allah yang bekerja di dalam hati kita. Biarkan Roh Allah yang bekerja di dalam hati kita. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup di dalam tuntunan Roh. Di mana apa yang Allah melalui Roh Kudus menuntun apa yang harus kita perbuat, itulah yang kita perbuat. Apa yang tidak boleh kita perbuat, jangan kita perbuat, supaya hidup kita tenang. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau ada Roh Allah di dalam diri kita, maka ada sukacita. Pergumulan boleh ada, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan boleh ada di dalam hidup kita, tetapi kalau ada Roh Allah di dalam hati kita, dia akan menjadi sumber yang memberikan sukacita, damai sejahtera dan ketenangan. Sebagaimana Daud, ya, Daud adalah seorang raja, tidak gampang untuk mengelola sebuah kerajaan. Namun karena Daud senantiasa mengandalkan Tuhan, maka dia mempunyai Roh Allah yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mempunyai sukacita dan dia bisa menari-nari di hadapan Tuhan karena sukacita. Nah, saudara-saudara akan mempunyai sukacita kalau Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Dialah yang akan menolong kita untuk kita boleh bersukacita. Dialah akan menolong kita untuk kita punya ketenangan hidup. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di ayat yang ke-9 memberitahukan kepada kita, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Tuhan minta kita percaya kepadanya. Kapan percayanya? Setiap waktu. Setiap waktu artinya apa? Di dalam kondisi sehat, apapun di dalam kondisi sakit, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi makmur atau dalam kondisi bangkrut, kita tetap percaya kepada Tuhan.
Di dalam kondisi apapun kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersedia menerima curahan hati kita. Kita boleh mencurahkan hati kita. Kita boleh mencurahkan pikiran kita. Apapun yang menjadi perasaan kita, kita boleh kasih tahu kepada Tuhan. Ya, kita boleh memberitahukan setiap pergumulan kita, setiap persoalan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Dia tidak pernah akan membiarkan kita. Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Saudara, betapa bahagianya kita kalau kita punya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan bahwa Dia adalah Allah, tempat kita boleh berlindung, tempat kita boleh menaung. Saudara, kita ditawarkan satu tempat perlindungan. Di dunia ini tidak ada tempat berlindung yang aman, tetapi di bawah kaki salib Tuhan, ya, ada tempat perlindungan. Allah lah tempat perlindungan kita. Allah lah tempat kita boleh berharap. Hanya dekat kepada Tuhan saja kita akan tenang. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, ini janji Tuhan. Kalau saudara dan saya mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia akan menyucikan hati kita, dan Dia akan membuat kita mempunyai hati yang baru. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, maukah kita menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen untuk dekat kepada Tuhan, berkomitmen untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, berkomitmen untuk hidup benar sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Saudara, ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan mempunyai ketenangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa ketenangan hidup hanya akan kami peroleh ketika kami mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketenangan hidup akan kami peroleh ketika kami mempunyai penyerahan yang total kepada Tuhan. Ketenangan hidup akan kami peroleh ketika kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan, tolonglah kami. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah kehidupan kami yang saat ini dengan berbagai pergumulan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada di antara kami yang bergumul akan ekonomi keluarga, bergumul akan pekerjaan, bergumul akan pendidikan anak-anak, bergumul akan sakit penyakit. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Engkau yang menghampiri setiap kami yang mempunyai pergumulan. Dan Engkau memberikan kami ketenangan untuk kami dapat menjalani hidup ini. Jauhkan kami dari segala rasa khawatir. Jauhkan kami dari segala putus asa. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami hidup di dalam ketenangan dan di dalam keyakinan bahwa Tuhanlah batu penjuru kami, keselamatan kami, dan perlindungan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.